Episode 101 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng tahu tanpa perlu memutarnya bahwa Angeleo, Grandmaster Ksatria Hospitaler, sedang menelepon Arthur. Meskipun Yemosha sudah meninggal dan markas pelatihan FA di Siberia telah hancur, kehilangan seperti itu tidak terlalu menghancurkan bagi FA. Yang membuatnya khawatir adalah Ksatria Hospitaler jelas-jelas mencoba menipunya kali ini. Haruskah ia tetap bekerja sama dengan mereka? Jika ia bekerja sama, bagaimana ia akan bekerja sama? Tsukino Kyoko membuka pintu kabin. Xia Feng masuk dan melihat Arthur terbaring di tanah, masih pingsan dan belum bangun. Bos, apakah Anda perlu memberinya obat untuk segera membangunkannya? Tanya Ardemutu. Xia Feng berpikir sejenak. Tidak, kita jangan bangunkan dia dulu. Setelah jeda sejenak, ia berkata, apakah ada yang punya komunikator Knights Hospitaler? Yelena melemparkan satu ke Xia Feng. Aku tahu kau tak tega melihat keempat wanita itu dihina, atau bahkan dibunuh, oleh tentara bayaran dan orang-orang bersenjata itu. Tapi, keengganannya hanyalah satu alasan. Ada alasan lain FA belum tereliminasi, dan ia harus memanfaatkan kekuatan Knights Hospitaler. Sekarang bukan saatnya untuk membuat mereka marah. Ia tidak repot-repot menjelaskan hal ini kepada Yelena, karena beberapa hal justru semakin buruk semakin lama dijelaskan. Kabin semakin dekat. Para wanita dari keluarga Grey dan Russo semakin gugup. Apa yang harus kita lakukan? Suara Stella berlinang air mata. Orang itu jelas tidak ada di kabin. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada orang-orang di belakang kita? Mereka ingin uang, bukan penjelasan. Rosa menggigit bibirnya. Pria itu sangat jahat. Bagaimana mungkin dia meninggalkan kita para wanita untuk menghadapi binatang-binatang buas ini? Dia akan masuk neraka? Dia akan masuk neraka. Cukup, kata Giovanna. Bukankah kita juga jahat padanya? Kita yang menjebaknya untuk datang ke Siberia? Kita yang menyakitinya sejak awal. Dia memperlakukan kita seperti ini sekarang, dan kita tidak punya alasan untuk mengeluh. Ini hukuman Tuhan untuk kita, dan kita tidak seharusnya mengeluh. Sampai di sini, kau masih berpikir begitu? Tanya Teresa cemas. Apa yang akan dilakukan orang-orang ini kepada kita jika kita tidak bisa mendapatkan uangnya? Aku lebih baik mati daripada membiarkan orang-orang itu menyentuhku. Ya, kita Ksatria Ordo Hospitaler, bukan pelacur. Jika mereka ingin aku menghina kita, ayo kita mengakhiri hidup bersama, kata Rosa. Stella membuat tanda salib dan berkata dengan sedih, bela iman, dan bantu mereka yang membutuhkan. Ketiga wanita lainnya juga membuat tanda salib. Bela iman, dan bantu mereka yang membutuhkan. Seorang tentara bayaran mendorong pintu kabin hingga terbuka. Kabin itu benar-benar kosong. Bahkan seekor tikus pun tidak ada, apalagi Xia Feng, si pemodal. Tentara bayaran yang mendorong pintu itu langsung murka. Ia berbalik dan meraung ke arah keempat wanita itu, sialan. Beraninya kalian berbohong kepada kami. Bunuh keempat perempuan pengoda sialan ini. Teriak seseorang. Orang-orang kita tidak boleh mati sia-sia. Istri dan anak-anak mereka pantas mendapatkan kompensasi. Kata yang lain, sambil mengokang senapan mereka dan bersiap menembak. Membunuh mereka seperti ini akan terlalu mudah bagi mereka. Ayo kita bersenang-senang dulu, lalu habisi mereka. Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi semudah itu. Aku akan memberi mereka rasa terpedoh hitamku yang besar. Sialan. Aku hampir mati di medan perang saat mencoba mendapatkan uang mereka. Aku akan bermain-main dengan setiap lubang di tubuh mereka. Situasi dengan cepat menjadi tak terkendali. Bahkan beberapa orang bergegas maju untuk merobek pakaian para wanita itu. Meskipun keempat perempuan itu bertekad mempertahankan kesucian mereka sampai mati, siapa yang benar-benar sanggup menghadapi kematian dengan ketenangan seperti itu dan mengakhiri hidup? Dan bahkan jika mereka berhasil, bahkan jika mereka mengakhiri hidup, mereka tahu para pria ini tidak akan membiarkan mereka pergi dan akan terus mempermalukan mereka. Yemosha adalah contohnya. Membayangkan apa yang telah dilakukan para pria ini padanya saja sudah membuatnya mual dan ngeri. Keluar dari sini. Di tengah kekacauan itu, Giovanna tiba-tiba mendorong seorang tentara bayaran yang sedari tadi meraba-raba area dadanya. Sialan. Beraninya kau. Tentara bayaran itu, yang murka, menghunus pedangnya dan menerjang Giovanna. Giovanna mengangkat tangan, menggenggam granat. Peniti telah ditarik. Tentara bayaran yang menghunus pisau itu segera mundur. Dengan suara gemerincing, sekelompok besar tentara bayaran dan pria bersenjata mengangkat senjata mereka, mengarahkannya ke arah Giovanna dan ketiga perempuan lainnya. Kemarilah, kata Giovanna dengan senyum pahit, matanya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Rosa, Stella, dan Teresa berkumpul di sekitar Giovanna, dan keempat wanita itu membentuk lingkaran. Tangan Giovanna menggenggam granat erat-erat, penitinya ditarik. Jika ia melepaskannya, mereka berempat akan meledak. Hanya dengan cara inilah makhluk-makhluk tak manusiawi ini akan berhenti menyiksa tubuh mereka. Tetapi bahkan hal sesederhana melepaskan pun sulit baginya. Sialan. Teriak pemimpin tentara bayaran itu, kau gila.
Letakkan granat itu. Keluar dari sini. Teriak Giovanna panik, atau aku akan meledakkanmu. Siapa yang kau bohongi? Pemimpin tentara bayaran itu mencibir. Dalam doktrin Katolikmu, mengakhiri hidup dilarang. Jiwa orang yang mengakhiri hidup tidak dapat ditebus, dan mereka tidak layak masuk surga. Kau akan masuk neraka. Apa kau mau masuk neraka? Para wanita dari keluarga Grey dan Russo itu sedingin es. Mereka telah percaya pada dogma sejak kecil, berlatih dengan tekun demi keselamatan jiwa mereka dan untuk melayani Tuhan di surga setelah kematian. Tapi jika mereka mengakhiri hidup, iman mereka, semua yang telah mereka lakukan, akan sia-sia. Hahaha. Pemimpin tentara bayaran itu tertawa. Kau benar-benar lucu. Kau bahkan tidak bisa mati dengan kemauanmu sendiri. Apa Tuhan yang kau percayai begitu merepotkan? Dia bahkan tidak memberimu kebebasan untuk mati? Diam. Giovanna meraung. Dia tidak akan menoleransi siapapun yang mempertanyakan imannya, apalagi menghujat Tuhannya. Seharusnya kau yang diam, dasar pembohong pengoda. Salah satu pria bersenjata itu mengumpat. Kau tidak bisa mengakhiri hidup, jadi buang granat itu. Bersenang-senanglah dengan kami. Setelah selesai, kami akan menghabisimu, lalu kau bisa pergi ke surga. Hahaha. Seorang tentara bayaran tertawa terbahak-bahak. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup bukanlah menghadapi kematian, tetapi tidak bisa mati saat kau menginginkannya. Inilah yang dirasakan para wanita dari keluarga Grey dan Russo saat ini. Hentikan mengakhiri hidup, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Mengakhiri hiduplah, dan jiwamu akan masuk neraka. Apapun hasilnya, sungguh menyakitkan, dan memilih di antara kedua pilihan itu sungguh sulit. Xia Feng. Ah, Giovanna tiba-tiba berteriak seperti orang gila. Persetan kau. Aku akan menunggumu di neraka. Ini pertanda bahwa pilihan telah dibuat. Ketiga perempuan lainnya memejamkan mata, air mata mengalir dari sudut mata mereka. Tak seorang pun ingin mati, bahkan demi iman atau kesucian mereka. Namun, tepat ketika Giovanna hendak melepaskan tangannya, komunikatornya tiba-tiba berbunyi bip, disertai getaran kecil. Giovanna tertegun sejenak. Beberapa pria bersenjata dari Hospitaler telah ditangkap oleh tentara bayaran dan pria bersenjata, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghubunginya melalui komunikator. Namun, siapa lagi yang bisa menghubunginya saat ini selain para pria bersenjata itu? Ketiga perempuan lainnya juga tercengang, lalu menatap Giovanna. Siapa? Tanya Stella. Mungkinkah? Rosa tidak menyebutkan nama, karena ia pikir itu mustahil. Cepat dan jawab. Desak Teresa. Siapapun itu, mereka membawa secercah harapan. Dengar. Teriak pemimpin tentara bayaran itu, keraskan volumenya. Giovanna mengeluarkan komunikator, menekan tombol sambung, dan menaikkan volume secara bersamaan. Siapa? Suara seorang pria berdeham keluar dari komunikator. Suaraku begitu memikat dan indah. Kau tidak bisa mendengarnya? Kau. Giovanna seperti diinjak kuda. Emosinya tiba-tiba menjadi gelisah. Bajingan. Pengecut. Pembohong. Kau. Suara Xia Feng menyela kata-kata Giovanna. Haha. Sepertinya kau tidak ingin mendengar suaraku. Baiklah. Kita tidak akan saling menghubungi. Sampai jumpa. Tunggu. Giovanna tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Situasi kita saat ini sangat buruk. Suasana hatiku sedang buruk. Apa hubungannya denganku? Kau? Giovanna hampir mengumpat lagi. Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah, maaf, maaf, maaf. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Suara Xia Feng. Maaf. Giovanna meraung ke komunikator. Jika Xia Feng ada di depannya, mengingat suasana hatinya saat ini, ia mungkin akan berbagi granat di tangannya dengan Xia Feng. Apa kau satu-satunya yang meminta maaf padaku? Itu tidak cukup. Maaf. Teresa mencondongkan tubuh ke arah komunikator dan mengucapkannya. Giginya menggertak saat berbicara. Maaf. Kata Rosa dengan marah, ingin menusuk Xia Feng, bukan meminta maaf. Aku maaf, kata Stella, matanya dipenuhi kebencian. Yah, aku hanya berhati lembut. Oke, karena kau sudah meminta maaf, aku memaafkanmu. Katakan padaku, ada apa denganmu? Ada yang bisa kubantu? Mendengar ini, wanita manapun pasti ingin sekali menghampirinya, menjatuhkannya ke tanah, dan meremukan terpedonnya dengan sepatu hak tingginya. Mereka sudah berada dalam situasi hidup mati, tapi pria itu masih punya energi untuk menggoda mereka. Ini sungguh tak termaafkan. Brengsek, kau tahu situasi kita? Teriak Teresa marah. Uang. Beri mereka uang. Apa itu Nona Stella yang bicara padaku? Kupikir aku mendengarmu memanggilku brengsek. Bisakah kau mengulanginya agar aku bisa mendengarnya? Stella membuka mulutnya, tetapi sebelum kata brengsek sempat keluar dari mulutnya, Teresa mencubit pantatnya dengan keras. Teresa mendekatkan diri ke telinga Stella dan berbisik cemas, apa kau mau kita semua mati? Minta maaf padanya sekarang.
Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Aku tidak mau masuk neraka. Giovanna merendahkan suaranya, pikirkan akibatnya kalau dia tidak membantu kita. Jika Xia Feng tidak membantu mereka, mereka akan mengakhiri hidup, membawa iman dan jiwa mereka ke neraka, atau dipermainkan oleh para penjahat ini sampai mati. Ia bahkan tak bisa membayangkannya. Maafkan aku, kata Stella. Aku hanya mendengar kesombongan dalam permintaan maafmu, tanpa sedikit pun ketulusan, kata Xia Feng. Aku ingin kau mengatakan bahwa kau adalah budakku. Dan bersumpahlah padaku kau tidak akan pernah berbohong lagi dan akan mengikutiku selamanya. Lalu aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Kau, Stella hampir menangis, tersiksa. Lakukan apa yang dia katakan. Teriak pemimpin tentara bayaran itu sebelum ketiga wanita lainnya sempat berkata sepatah kata pun. Terdengar suara tembakan. Stella melirik ketiga wanita lainnya dan melihat kilatan kerinduan di mata mereka. Kakinya tiba-tiba lemas, dan ia berlutut di tanah. Suaranya bergetar. Aku adalah budakmu. Aku bersumpah demi kehormatan seorang satria bahwa aku tidak akan pernah berbohong lagi dan akan mengikutimu selamanya. Bagus sekali, kata Xia Feng. Giovanna, Teresa, Rosa, apa yang kalian tunggu? Apa kalian pikir hanya dia yang salah? Giovanna, Rosa, dan Teresa bertukar pandang. Ketiga wanita itu mengertakkan gigi dan berlutut, meminta maaf dan mengumpat. Baiklah, sesuai tradisi kalian sekarang adalah kesatriaku. Masalah kalian adalah masalahku. Serahkan komunikator itu kepada pemimpin mereka, dan aku akan membantu kalian menyelesaikannya. Giovanna menyerahkan komunikator itu kepada pemimpin tentara bayaran. Haha, halo, Tuan Xia, kata pemimpin tentara bayaran itu dengan senyum menyanjung. Saya ingin membahas hadiahnya dengan Anda. 3 juta dolar, harga tetap. Jika Anda setuju, berikan nomor rekening Anda. Jika tidak, saya tembak Anda. Itu terlalu kecil. Kalau begitu tembak saya. Pemimpin tentara bayaran itu berkata, temanku, kau harus melihat lebih jauh ke depan. Bekerja samalah denganku. Kau punya banyak peluang untuk menghasilkan uang. Ini bukan yang terakhir. Dan harga yang kutawarkan masuk akal. Jika kau benar-benar menginginkan hadiah yang dijanjikan para ksatriaku, maka kau tidak ingin bernegosiasi. Aku yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau membayarmu sebanyak itu, kecuali mereka orang bodoh. Oke, setuju. Pemimpin tentara bayaran itu menerima syarat Xia Feng. Membunuh keempat wanita ini sama saja seperti menghambur-hamburkan 3 juta dolar. Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Bermain-main dengan mereka, sekalipun Miss Fei mereka bertahtakan berlian, ia tetap menganggapnya terlalu mahal. Lagi pula, romansa macam apa yang dimiliki ksatria hospitaler itu? Ia tidak ingin mereka bernyanyi di bawahnya sementara ia bersenang-senang. Keempat wanita itu akhirnya menghela napas lega. Bang! Granat itu jatuh ke tanah. Brengsek! Pemimpin tentara bayaran itu menendangnya. Semua orang jatuh ke tanah. Duar! Granat meledak di danau, dan seekor ikan terbang keluar dari celah es. Giovanna tertegun sejenak sebelum ia berkata, maaf. Tak seorang pun memperhatikannya. Malam tiba lebih awal, angin dingin bertiup kencang di udara, menerbangkan serpihan salju. Mayat-mayat yang terlantar di pegunungan dan hutan pada akhirnya akan tertutup, tetapi yang hidup akan terus hidup. Arthur perlahan terbangun, melihat atap yang gelap dan perapian yang menyala. Aroma aneh memenuhi kabin, mengingatkan pada parfum wanita, tetapi ia tak melihat botol parfum apapun, apalagi seorang wanita. Ia menopang tubuhnya dengan tangan, mencoba bangun dari tempat tidur sederhana itu, tetapi sebelum ia sempat bangun, ia jatuh kembali. Kepalanya terasa pusing, seperti mabuk. Ia merasa berat di bagian atas, reaksinya lambat, dan ia melihat 2 kali. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencoba menjernihkan pikirannya, tetapi gagal. Rasa kantuknya semakin menjadi. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ia masih bisa mengingat apa yang telah terjadi. Ia menerima telepon dari Giovanna dan memimpin anak buahnya untuk menangkap Xia Feng. Kemudian, mereka disergap oleh anak buah Xia Feng di hutan, dan semua orang kecuali dirinya terbunuh. Sialan! Orang itu menipuku sejak awal. Dia sudah mati. Kebencian membuncah di hatinya, dan ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat lagi. Namun ia mendapati otaknya mulai kehilangan kendali. Gambaran-gambaran yang baru saja ia ingat menjadi kabur, sementara gambaran-gambaran yang tak terjelaskan muncul kembali. Ia melihat Yesus disalib, lalu penunggang kuda kiamat di atas kuda merah. Wus! Tiba-tiba, suara kuda terengah-engah terdengar dari luar. Pintu kabin tiba-tiba terbuka, dan cahaya terang masuk. Diiringi oleh benturan senjata dingin dan raungan para prajurit. Rasanya seolah-olah di balik cahaya terang itu terbentang medan perang, tempat para prajurit bertempur. Pertahankan iman, bantulah penderitaan, kata seseorang. Arthur tanpa sadar melantunkan, pertahankan iman,
Bantulah penderitaan. Ia mencoba mengangkat tangannya untuk membuat tanda salib, tetapi ia tak lagi memiliki tenaga, bahkan tak mampu melakukan gerakan sesederhana itu. Di tengah cahaya yang menyilaukan, suara orang lain kembali terdengar. Lihat! Itu ksatria berkuda merah. Dia bagaikan api yang tertiup angin. Dia telah memasuki kota suci Yerusalem. Siapa yang dia kejar? Aku tak bisa melihat. Zirahnya terlepas. Serangkaian suara, berbicara dalam bahasa Italia, terdengar kacau dan tegang. Arthur ingin bangun dan melihat, tetapi ia tak bisa. Tepat saat itu, sesosok muncul dari cahaya yang menyala-nyala. Ia sangat besar, hampir 2,5 meter. Di tangannya terdapat pedang besar, setidaknya setinggi manusia, seperti pohon. Ia mengenakan jubah aneh, seolah terbuat dari selembar kain, tampak luar biasa besar. Dengan sosok, pedang, dan pakaiannya yang besar, sosok yang muncul dari cahaya depan memberikan kesan ukuran yang paling kuat, ukuran yang tak terbayangkan, begitu besar sehingga orang bisa membayangkannya sebagai seorang titan. Raksasa dengan pedang besar itu tampak ingin memasuki gubuk itu, tetapi pintunya terlalu kecil. Ia tidak bisa masuk kecuali ia merobohkannya. Arthur menatap raksasa di pintu itu, tertegun. Ia samar-samar melihat gumpalan merah di belakangnya. Ia pikir itu kuda, tapi juga api. Hal ini tidak menghentikannya untuk menghubungkan raksasa itu dengan 4 penunggang kuda kiamat, sosok berkuda merah yang melambangkan perang dan kehancuran. Ia baru saja mendengar suara-suara orang Italia, pedangnya yang besar, dan kuda merah tua di belakangnya. Melihat penunggang kuda itu tak diragukan lagi merupakan mukjizat bagi seorang Katolik. Arthur berjuang keras untuk bangun dari tempat tidur dan berlutut di hadapan penunggang kuda berkuda merah itu. Namun, bahkan di hadapannya, ia tak berdaya. Kau pendosa. Ksatria kiamat di atas kuda merah itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa Italia standar, dan suaranya ternyata sangat keras. Iblis menghancurkan kerajaanmu, dan aku berjuang untukmu. Aku kehilangan baju zirahku dan tak bisa kembali ke bait suci surga. Sudah hampir 1000 tahun. Kapankah kau akan mengembalikan baju zirahku? Aku sudah kehilangan kesabaran. Tuhan, seru Arthur, aku adalah umat MU yang taat, aku adalah hamba MU yang paling setia. Kami telah mencari baju zirah MU, dan kami hanya membutuhkan bagian terakhirnya. Di mana kau taruh zirahku? Suara ksatria kiamat di atas kuda merah terdengar agung. Pulau Malta, Istana Suci. Bagaimana aku bisa mendapatkan zirahku kembali? Mata dan kunci Angleo. Mengapa zirahku kehilangan bagian terakhirnya? Arthur berkata dengan penuh semangat, kami telah mencari pecahan-pecahan zirah itu. Bertahun-tahun yang lalu, kami menemukan potongan demi potongan zirah. Kami menyatukannya, dan sekarang kami kehilangan bagian terakhirnya. Dia ada di tangan orang Cina, seorang pagan yang hina. Dia membunuh para ksatria kami dan melanggar perjanjian di antara kami. Tuhan, jika kau bisa membantuku menangkapnya, aku bisa mendapatkan bagian terakhirnya, dan aku akan mengembalikan zirah lengkapnya. Kau ingin membunuhnya? Ya, aku akan membunuhnya. Aku akan menangkapnya, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri dan menghancurkan negaranya. Tapi sekarang kau harus memberitahuku, di mana Istana Suci MU di Pulau Malta? Ya Tuhan, letaknya di Bukit Salib di tepi laut, dan Istana Suci ada di bukit itu. Nenek moyang kami membangun Istana Suci itu untuk menyimpan baju zirahmu dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memulihkan kerajaan. Ksatria Hospitaler pernah mendirikan kerajaan di Pulau Malta. Tetapi sebelum mereka dikalahkan oleh Turki, Malta memang merupakan wilayah mereka. Akan mudah bagi Ksatria Hospitaler untuk membangun bangunan rahasia apapun di Pulau Malta. Bahkan, hingga saat ini, banyak jejak kekuasaan Ksatria Hospitaler yang masih tersisa di Pulau Malta, dan sebagian besar tempat ini telah menjadi objek wisata. Berapa banyak orang yang telah kau kirim untuk mempertahankan Istana Suci dan baju zirahku? 10 regu ksatria, 100 ksatria, 10 paladin. Mereka adalah prajurit terkuat, hamba Tuhan yang paling setia. Ya Tuhan, jika kau turun ke hadapan mereka, mereka akan sujud di hadapanmu. Dan jika musuh menyerang, mereka akan meremukkan tubuh mereka. Ksatria kiamat di atas kuda merah terdiam sejenak, lalu berkata, kau setia, hambaku. Sebagai hadiah, aku telah membuka jalan menuju surga untukmu. Pergilah ke surga, hambaku. Ya Tuhan, aku belum mendapatkan baju zirah terakhir untukmu. Aku belum bisa pergi ke surga. Biarkan aku mendapatkan baju zirah terakhir untukmu, lalu aku bisa pergi ke surga. Tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Aku telah membuka jalan menuju surga untukmu. Ayo pergi. Ya Tuhan, di mana jalannya? Dan bagaimana aku bisa sampai di sana? Ksatria kiamat di atas kuda merah tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengerahkan moncongnya ke kepala Arthur. Ya Tuhan, apakah kau juga menggunakan senjata? Arthur tampak terkejut. Bang! Setelah selesai berbicara, pistol itu melepaskan tembakan, dan sebuah peluru tepat bersarang di kepalanya. Inilah jalan menuju surga.
Menuju ke sana mudah, yang kau butuhkan hanyalah satu petunjuk. Cahaya yang menyilaukan itu lenyap. Raksasa yang berdiri di ambang pintu kabin tiba-tiba mengecil. Seandainya Arthur masih hidup, ia pasti sudah melihat bahwa ksatria kiamat yang ia sembah, menunggang kuda merah, sebenarnya adalah Xia Feng, berdiri di atas bangku. Dan kuda-kuda merah di belakangnya bukanlah kuda merah sungguhan, melainkan kerangka kayu berbentuk kuda yang terbungkus kain merah. Penampilan sembrono seperti itu bahkan tidak akan membodohi anak kecil, tetapi bisa dengan mudah membodohi seorang fanatik yang mengigau. Dia sudah mati. Sukino Anko muncul dari balik dinding kabin. Di belakangnya datang Yelena, Angumihan, Saimu, Ardemutu, dan Aresio. Suara percakapan para crusader terdengar dari mulut mereka. Aku tidak ingin membunuhnya, tetapi dia harus mati, kata Xia Feng. Arthur adalah satu-satunya yang tahu bahwa tim Zodiaklah yang membunuh 30 prajurit elit hospitaler. Kelangsungan hidupnya merupakan ancaman yang signifikan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara Yelena memanggil. Xia Feng berkata, kau buang mayatnya. Aku akan pergi ke kabin di tepi danau. Bos, kata Ardemutu cemas, meskipun kau membantu keempat wanita itu menyelesaikan masalah mereka, mereka tetaplah anggota hospitaler dan penganut setia yang taat. Tidak ada jaminan mereka tidak akan mengkhianatimu lagi demi iman mereka. Pergi ke sana sekarang akan sangat berbahaya. Xia Feng tersenyum. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku tidak cukup naif untuk percaya bahwa mereka adalah kesatriaku. Lalu kenapa kau kembali? Tanya Sukino Anko. Xia Feng berkata, aku harus kembali. Kematian Arthur harus dijelaskan. Aku tidak bisa membiarkan mereka mencurigaiku. Dalam arti tertentu, kau sudah mati, jadi kau tidak bisa muncul bersamaku sekarang. Tapi kalau kau kembali sendirian, bagaimana kalau para tentara bayaran dan orang-orang bersenjata itu ingin berurusan denganmu? Tanya Saimu. Xia Feng berkata, kau sama sekali tidak perlu khawatir. Arthur sudah mati, dan sebagian besar ksatria hospitaler juga sudah mati. 4 wanita yang tersisa dan beberapa pria bersenjata dari ksatria hospitaler bukanlah ancaman bagiku. Akulah orang yang kaya raya, dan para tentara bayaran dan pria bersenjata itu lebih mungkin mendengarkanku daripada keempat wanita itu. Lalu bagaimana? Tanya Sukino Anko. Aku akan mundur bersama keempat wanita itu. Kalian jangan terlihat untuk saat ini. Xia Feng menatap Yelena. Mulai sekarang, kau bukan lagi sekretarisku. Kau harus menjauh dari cahaya matahari dan masuk ke dalam kegelapan sampai aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan. Yelena mengangguk. Kita bertemu di Cina, kata Xia Feng sambil meninggalkan kabin. Keenam anggota tim Zodiak memperhatikan Xia Feng berjalan pergi di tengah salju. Bagaimana menurutmu, bos, apa yang terjadi? Alessio memecah keheningan. Aku tahu maksudmu, dia ingin merayu 4 wanita. Yelena mengerucutkan bibirnya. Banyak orang mengira bos itu tukang selingkuh, tapi aku tahu itu tidak benar. Bos itu tidak pernah menyentuh keempat wanita itu. Yang dia lakukan hanyalah mempertahankan kemitraannya dengan Knights Hospitaler, dan dia ingin memanfaatkan mereka untuk berurusan dengan FA. Baiklah, berhentilah mencoba menebak pikiran bos. Dia orang terpintar yang pernah kutemui. Jika pikirannya semudah itu ditebak, dia bukan bos kita. Yang perlu kita lakukan sederhana, buang mayatnya dan kembali ke Tiongkok. Ardemutu bertepuk tangan. Mulai bekerja, mulai bekerja. Siapa yang akan membawa mayatnya keluar? Kelima orang lainnya menatap Ardemutu. Dia tercengang. Tidak mungkin? Apa kalian sudah membicarakan ini sebelumnya? Tidak ada yang memperhatikannya. Api unggun besar telah menyala di ruang terbuka di depan kabin tepi danau. Beruang yang dibunuh oleh FA telah menjadi santapan. Para tentara bayaran, pria bersenjata, dan beberapa pembunuh profesional yang selamat menikmati pesta daging beruang yang dipanggang di atas api unggun, ditemani vodka. Ada yang bernyanyi, ada pula yang menari. Namun tak seorang pun mengingat rekan-rekan mereka yang gugur. Ketika mereka menuntut hadiah, mereka teringat rekan-rekan mereka yang gugur, istri, dan anak-anak mereka. Mereka terus berjanji akan memberikan uang pensiun kepada para janda korban. Tetapi siapa yang ingat itu sekarang? Bagi yang hidup, semakin banyak yang gugur, semakin baik, karena semakin banyak yang gugur, semakin banyak uang yang akan mereka terima. Para perempuan dari keluarga Gray dan Russo meringkuk di kabin, takut untuk pergi. Bukan karena para tentara bayaran dan pria bersenjata itu membatasi kebebasan mereka, melainkan karena keempat perempuan ini menghadapi segerombolan preman pemabuk, tubuh mereka menjadi godaan untuk melakukan kejahatan. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menyimpan pikiran-pikiran yang tidak pantas tentang mereka dan, di bawah pengaruh alkohol, melakukan sesuatu kepada mereka? Apakah menurutmu orang itu akan kembali? Rosa memecah keheningan di kabin. Stella berkata, apakah itu pertanyaan? Dia tidak akan pernah kembali. Kenapa? Tanya Teresa. Dia membayar orang-orang itu 3 juta untuk menyelamatkan kita. Itu 3 juta.
Kebanyakan orang tidak akan menghasilkan sebanyak itu seumur hidup. Kalau dia tidak kembali, kenapa dia mau membayar kita dengan jumlah sebesar itu? Ya, kupikir dia tidak akan membayar sebanyak itu, tapi ternyata dia kembali, kata Giovanna. Dia pedagang senjata. Itu bukan apa-apa baginya. Kurasa dia membayar hadiah itu karena rasa bersalah. Stella berkata, aku bahkan curiga dia ada hubungannya dengan hilangnya Grand Knight. Tidakkah menurutmu itu aneh? Aku juga punya beberapa kecurigaan, tapi bukankah sudah kubilang? Untuk membunuh begitu banyak orang, dia harus punya pasukan tersembunyi lebih dari 50 orang, dan itu mustahil, kata Giovanna. Baiklah, berhenti bicara, kata Teresa. Aku sedang memikirkan hal lain sekarang, dan itu sesuatu yang harus kita hadapi. Apa maksudmu? Stella menatap Teresa. Kau yang paling pintar di antara kami berempat. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Teresa berkata, kita telah bersumpah kepadanya. Menurut tradisi kesatria kuno, kita adalah kesatrianya. Kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan adalah kualitas seorang kesatria. Akankah kita setia, berani, dan berkorban untuknya di masa depan? Teresa, dia mengancam kita saat itu. Kata Stella, kita adalah kesatria-kesatria hospitaler, bukan kesatria orang itu. Dia bahkan bukan penganut Katolik kita. Bagaimana kita bisa setia kepadanya? Apalagi berjuang dan berkorban untuknya. Tapi, kita berlutut di hadapannya dan bersumpah kepadanya. Menurut tradisi kita adalah kesatrianya. Jika kita melanggar sumpah kita, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak beriman? Kata Teresa. Stella mengerutkan kening. Teresa, apakah kau berkata begitu karena apa yang dia lakukan padamu? Dia menyakiti tubuhmu, tapi kau malah jatuh cinta padanya, kan? Teresa langsung murka. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Katakan lagi, dan aku akan menantangmu berduel. Cukup, kalian berdua, diam. Giovanna kesal mendengar keributan itu. Bagaimana kalau begini? Mari kita pilih dengan mengangkat tangan. Mereka yang setuju menjadi kesatrianya angkat tangan, dan mereka yang tidak setuju tidak. Aku setuju. Jika kita bisa meninggalkan semangat kesatriaan, kesatria macam apa kita ini? Teresa mengangkat tangannya. Stella tidak mengangkat tangannya. Giovanna sudah mengangkat tangannya. Tetapi ketika melihat Stella tidak mengangkatnya, dia menurunkannya. Dia adalah saudara perempuan Stella, dan dia harus berdiri bersamanya. Dia dan Stella mewakili kepentingan keluarga Grey. Rosa tidak ingin mengangkat tangannya, tetapi melihat saudara perempuannya mengangkat tangannya, dia, sebagai kakak perempuan, harus mengangkat tangannya juga. Dia dan Teresa mewakili kepentingan keluarga Russo. Itu adalah situasi yang menggelikan. Ada dua pasang saudara kembar, dan di dalam setiap pasang, ada yang mendukung dan yang tidak setuju. Bahkan, jika Giovanna dan Teresa dijadikan sepasang saudara kembar, dan Rosa dan Stella menjadi sepasang saudara kembar lainnya, kubu-kubu akan semakin terpecah belah. HMPH. Stella mendengus. Teresa, ayo bertaruh. Xia Feng tidak akan datang. Dia mungkin sedang di pesawat ke Tiongkok sekarang. Dan kau, seorang wanita dari keluarga Russo, masih berdebat denganku tentang tradisi kesatria dan semangat kesatriaan. Tidakkah kau pikir pilihanmu salah? Konyol? Bagaimana jika dia datang? Tanya Teresa. Maukah kau menepati sumpahmu dan menjadi kesatrianya? Jika dia datang, aku akan menepati sumpahku dan menjadi kesatrianya, kata Stella. Tapi jika dia tidak datang, kau akan mencuri relik suci kita darinya. Beranikah kau bertaruh? Aku janji. Teresa setuju tanpa ragu. Rosa berkata dengan cemas, bodoh, kau harus berpikir jernih tentang konsekuensi kekalahan taruhan. Bagaimana kau bisa mencuri relik suci kita kembali dari Xia Feng? Itu hampir mustahil. Teresa menggigit bibir cerinya, aku akan menemukan caranya. Lagi pula, aku tidak harus kalah. Ya, kau akan menemukan caranya. Stella berkata dengan nada sarkastis, sebagai kesatria pria itu, kau punya banyak kesempatan untuk menghubunginya, bahkan untuk tidur dengannya. Kau, Teresa menerkamnya. Kedua wanita itu mulai bertengkar, sementara dua wanita lainnya bergegas turun tangan. Kabin itu meledak dalam kekacauan. Dunia wanita, hanya wanita yang bisa mengerti. Namun saat itu, sebuah suara menyambut mereka dari luar, disertai tawa. Wow, itu suara pria, dan dilebih-lebihkan. Teman-temanku, kalian mengadakan pesta api unggun dan bahkan tidak mengundangku. Sungguh tidak tahu terima kasih. Keempat wanita di kabin itu tiba-tiba terdiam, saling menatap. Suara itu terlalu familiar bagi mereka. Mereka akan mengenalinya bahkan jika itu Abu Xia Feng ada di sini. Haha, kata pemimpin tentara bayaran itu. Tuan Xia, Anda dari mana? Apa yang terjadi? Anda tahu kami semua mengkhawatirkan Anda. Kami telah mencari di daerah ini sejauh 50 km. Hampir naik kereta ke Kremlin untuk menemukan Anda.
Xia Feng berkata, FA memiliki unit tersembunyi lainnya. Mereka membunuh Tuan Arthur dan anak buahnya. Saya mengejar mereka, tetapi mereka melarikan diri. Benarkah? Kata pemimpin tentara bayaran itu, dengan nada terkejut. Tentu saja benar. Apa aku perlu bersumpah? Kata Xia Feng. Tuan Xia, kami ditinggalkan oleh para dewa. Kami tak beriman, dan sumpah tak berarti bagi kami. Kami tak peduli Arthur hidup atau mati. Kami hanya peduli padamu. Selama kau hidup, kami bahagia. Hahaha. Kata pemimpin tentara bayaran itu. Tuan Xia, kau orang yang sangat murah hati. Senang bekerja denganmu, kata pemimpin kelompok bersenjata itu. Suara Xia Feng berkata, uang itu masalah kecil. Kehilangan begitu banyak saudaralah yang menyakitkan bagiku. Tuan Arthur adalah teman baik, dan bahkan kematiannya sungguh menghancurkan hatiku. Tuan Xia, jangan bersedih. Ayo kita minum. Anggur bisa membantumu melupakan rasa sakit. Tuan Xia, aku juga akan bersulang untukmu. Tuan Xia, tolong makanlah sepotong daging beruang. Temanku, kenapa kau memberiku cambuk beruang itu? Hahaha. Di dalam kabin, keempat wanita itu mengerutkan kening. Orang itu benar-benar kembali, kata Giovanna. Sudah kubilang sejak awal, dia tidak mungkin membunuh 30 prajurit elit kita, juga bukan dia yang membunuh Arthur. Stella tampak tidak senang. HMPH. Stella, jangan lupakan taruhan kita, kata Teresa. Stella hanya memutar bola matanya ke arah Teresa dan tidak berkata apa-apa. Tuan Xia, minumlah beberapa gelas lagi. Ini vodka yang luar biasa, kata seseorang. Terima kasih, saya tidak bisa minum lagi. Saya akan mabuk. Saya harus pergi memeriksa orang-orang saya, kata Xia Feng. Tuan Xia, jangan khawatir. Kami tidak menyentuh keempat wanita itu, kata seseorang. Langkah kaki terdengar. Keempat wanita itu semua melihat ke arah pintu kabin. Entah kenapa, meskipun mereka tidak tahu Xia Feng yang ada di luar, mereka tampak gugup. Dulu mereka memiliki hubungan yang antagonis dengan Xia Feng, tetapi sekarang, antagonisme itu menjadi kabur, sementara hubungan lain yang tak terjelaskan menjadi lebih jelas. Pintu kabin terbuka, dan Xia Feng muncul. Ia terdiam sejenak, lalu masuk dan menutup pintu di belakangnya. Keempat wanita itu menatapnya, tetapi tak seorang pun menyapanya. Xia Feng melepas mantelnya dan, sambil memegangnya, berkata, para kesatria, apa tak ada orang di sini yang bisa membantuku mengambil pakaianku? Kami memang kesatria, tapi bukan pelayan kalian, kata Stella. Teresa ragu sejenak, lalu menghampiri Xia Feng, mengambil mantelnya, dan menggantungkannya di paku di balik pintu. Xia Feng tersenyum. Terima kasih. Teresa hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Melawan keempat iblis ini pasti akan menjadi proses yang panjang dan sulit, tetapi Xia Feng tidak terburu-buru. Ia duduk di kursi. Tuan Arthur sudah meninggal. Aku sangat berduka. Stella menyela, aku tidak merasakan kesedihan apapun darimu. Tadi kau mengobrol dan tertawa dengan para bajingan di luar, minum dan makan. Xia Feng mengangkat bahu, aku hanya bersosialisasi. Kesedihanku tersembunyi jauh di dalam, kau tak bisa melihatnya. Stella? Baiklah, mari kita mulai, kata Xia Feng. Tuan Arthur sudah meninggal. Aku tidak tahu rencana mundurmu. Kapan kau berencana mengaktifkannya? Giovanna berkata, Arthur menggunakan komputer itu untuk menghubungi markas, tetapi tentara bayaran itu mengambilnya. Kita sama sekali tidak bisa menghubungi markas. Apakah tidak ada seorang pun dari markas hospitaler yang menghubungimu? Keempat wanita itu menggelengkan kepala serempak. Ambilkan komputer itu untuk kami. Kami akan menghubungi markas dan mereka akan mengirim seseorang untuk menjemput kami, kata Stella. Hehehe. Xia Feng tak kuasa menahan tawa. Aku tidak akan kembali dengan mobil atau pesawat Knights Hospitaler MU. Aku sendirian sekarang, dan aku tidak percaya padamu. Aku akan kembali dengan caraku sendiri. Apakah kau berencana bermain ski kembali? Tanya Stella dengan nada sarkastis. Xia Feng mengeluarkan telepon satelit, menekan sebuah nomor, dan berkata dalam bahasa Rusia, Halo, Tuan Ivanov. Bagaimana kalau $1 juta untuk penerbangan berikutnya? Oke. Hubungi aku kembali setelah kau memastikan lokasi pendaratan. Panggilan berakhir. Keempat wanita itu menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Kenapa kau menatapku seperti itu? Xia Feng mengangkat bahu. Tidak adakah yang bisa mengambilkan segelas air untukku? Ya, aku butuh air panas. Keempat wanita itu, misi Siberia telah berakhir. Pangkalan pelatihan FA di Siberia hancur total, dan Ye Mosha terbunuh. Bagi Xia Feng, tujuannya telah tercapai. Ia tidak hanya membalaskan dendam Amanda, Park Tae-yong, dan keempat lainnya, tetapi ia juga telah melemahkan FA dan Ksatria Hospitaler. Hasil ini sebenarnya adalah hasil terbaik baginya. Sebuah Il-76 terbang melintasi langit Siberia,
menuju Kyoto, Tiongkok. Para tentara bayaran, militan, dan pembunuh yang selamat tidak ada di dalamnya. Mereka enggan mengikuti Xia Feng ke Tiongkok. Bagi mereka, Tiongkok pada dasarnya adalah tanah terlarang. Mereka tidak ingin bekerja keras untuk mendapatkan uang hanya untuk memiliki kehidupan yang dapat dihabiskan. Mereka akan meninggalkan Siberia dengan cara mereka sendiri. Dan Xia Feng menginginkan hal yang sama. Dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang itu. Jika bukan karena Yemosha yang berada di Siberia, dan jika dia tidak ingin mendapatkan informasi tentang relik suci dari Arthur, dia tidak akan pernah pergi ke selatan ke Siberia. Arthur tak mungkin berbohong padaku dalam situasi seperti itu. Rupanya, memang ada baju zirah tersembunyi di dalam istana suci di Bukit Salib di Pulau Malta. Para ksatria hospitaler tak menyadari rahasianya dan selalu salah mengiranya sebagai baju zirah milik seorang ksatria kiamat yang menunggang kuda merah. Sekarang setelah aku tahu keberadaannya, bagaimana aku bisa mencurinya dari istana suci? Xia Feng merenung, matanya melirik para wanita dari keluarga Grey dan Russo yang duduk di hadapannya. Untuk mencapai Malta, sekadar menyalin izin dari Arthur saja tidak akan cukup. Ia membutuhkan bantuan, dan itu haruslah seseorang yang bisa menyusup ke istana suci. Siapa lagi kalau bukan keempat wanita identik ini? Keempat wanita itu menatap Xia Feng, masing-masing terdiam. Tapi siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Bagaimana caranya agar keempat wanita ini benar-benar berjanji setia kepadaku, bekerja untukku, dan bukan untuk para ksatria hospitaler? Pikiran Xia Feng mulai memikirkan hal baru. Ia berhenti melirik para wanita dari sudut matanya dan menatap mereka dengan saksama. Stella mengerutkan kening dan secara naluriah menutup kakinya, takut ia akan terekspos di balik roknya. Keempat wanita itu telah menukar seragam tempur Siberia mereka dengan pakaian pramugari yang disediakan oleh Rusia. Inilah yang ia khawatirkan. Mata Xia Feng bagaikan mata elang. Dari ratusan meter di udara, seekor elang dapat melihat seekor kelinci berlarian di rerumputan. Bagaimana mungkin Xia Feng tidak melihat seberkas rumput di balik roknya? Jadi, ia harus waspada. Ia sudah siap, tetapi ia tidak tahu pria yang mengawasinya sedang menghitung sesuatu dengan iseng. 1, 2, 58. Yang ini tidak dihitung, bercabang. 58. Kenapa begitu sulit dihitung? Sesulit Gu Kewen. Apa yang kau gumamkan? Tanya Stella curiga. Aku hanya memikirkan sesuatu. Xia Feng tersenyum, tetapi tetap diam. Ada masalah apa? Giovanna bertanya. Berapa gajimu per bulan untuk Knights Hospitaler? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Kami tidak dibayar. Kami berjuang demi iman kami, kata Stella, wajahnya penuh keyakinan. Kalian benar-benar tidak dibayar? Xia Feng tampak terkejut. Ketiga wanita lainnya menggelengkan kepala. Lalu bagaimana kalian akan membeli pakaian dan kosmetik? Jangan khawatir, kata Stella dengan nada kesal. Senyum licik tersungging di bibir Xia Feng. Baiklah kalau begitu. Kukira kalian tidak perlu membeli pakaian dan kosmetik. Umat beriman lainnya akan menyumbangkannya. Tapi bagaimana dengan pembalut wanita? Umat beriman tidak bisa menyumbangkan pembalut wanita, kan? Jika tidak ada sumbangan, dan kalian tidak punya gaji untuk membelinya, bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah ini? Keempat wanita itu tersipu. Betapa tidak tahu malu dan vulgarnya seorang pria yang membahas pembalut wanita dengan mereka? Pergi sana. Stella tidak tahan lagi dan hendak bangkit dan menghambur ke arah Xia Feng. Ketiga wanita lainnya menangkapnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan membayarmu 100.000 sebulan, dan kau bisa menggunakannya untuk membeli pakaian cantik dan kosmetik terbaik. Kau tak bisa datang ke dunia ini tanpa imbalan. Kau begitu cantik, mengapa kau tidak menikmati hidup yang terbaik? Kata Xia Feng. Giovanna berkata, kami punya keyakinan. Kalau kau pikir bisa menyuap kami, kau salah besar. Xia Feng berkata, kalian adalah ksatriaku. Aku bosmu. Apa salahnya aku membayar kalian? Keempat wanita itu terdiam sejenak. Sejujurnya, gaji 100.000 sebulan sungguh tak terpikirkan oleh mereka. Siapa di dunia ini yang tidak mencintai uang? Bohong kalau bilang mereka tidak tergoda. Bukankah sudah cukup banyak biksu, penganut Tao, dan pendeta di dunia ini yang mencari uang dengan cara yang tidak bermoral? Segala sesuatu di dunia ini ada harganya, termasuk keyakinan dan kesetiaan. Melihat ketertarikan keempat wanita itu, hati Xia Feng tergerak, dan ia terus membujuk mereka. Kalian masih sangat muda, tidakkah kalian ingin mengendarai mobil sport mahal, minum anggur terbaik, dan tinggal di kamar dengan pemandangan laut terbaik? Kalian juga bisa. Cukup. Giovanna menyela Xia Feng sebelum ia sempat menyelesaikannya. Kami tidak menginginkan uang kalian, dan jangan pernah berpikir untuk menyuap kami dengan uang kalian. Kami berbeda dari tentara bayaran dan orang-orang bersenjata itu. Kalian boleh menyuap mereka, tapi tidak dengan kami. Ya? Tolong jangan hina kami dengan uang kalian, kata Teresa. Xia Feng mengumpat dalam hati, dasar bodoh. Baginya,
Jika masalah bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah. Tapi jika tidak bisa, itu masalah. Kalian sudah bersumpah padaku, menjadi ksatriaku, tapi jika kalian tidak bekerja untukku, lalu ksatria macam apa kalian? Kata Xia Feng. Aku bisa menggantungkan pakaian kalian, kata Teresa. Aku bisa menuangkan air untuk kalian, kata Rosa. Aku bisa membuatkanmu sarapan, kata Giovanna. Stella tetap diam, tak berkata apa-apa. Ia tampak enggan membantu Xia Feng, bahkan untuk tugas sekecil apapun. Xia Feng tidak melepaskannya. Ia tersenyum dan berkata, Stella, mereka bertiga sudah dapat pekerjaan, tapi kau belum. Bagaimana kalau kucarikan satu untukmu? Hangatkan tempat tidurku. Bagaimana? Kau? Amarah Stella membeku. Xia Feng pun murka. Ia berpikir, kau berlutut dan bersumpah menjadi ksatriaku. Tapi yang kau lakukan hanyalah menggantungkan bajuku, menuangkan air untukku, dan membuatkan sarapan untukku. Sial, kau bercanda? Baiklah, kalau kau mau ikut, aku ikut saja. Kalau kau tidak terima roti panggangku, aku akan membayarmu. Kemudian, suara Kapten Ivanlov menggelegar dari pengeras suara kabin. Hadirin sekalian, kita telah memasuki wilayah udara Tiongkok. Keempat wanita itu saling bertukar pandang. Raut wajah mereka menunjukkan bahwa mereka sangat enggan untuk kembali. Xia Feng meraih komunikator yang tergantung di sekat dan berbicara dalam bahasa Rusia. Tuan Ivanlov, terima kasih atas kerja keras Anda. Silakan mendarat di Bandara Internasional Kyoto sesuai rencana. Tidak masalah, Tuan Xia. Lain kali Anda membutuhkan sesuatu seperti ini, beritahu saya. Kru saya dan saya selalu siap melayani Anda, kata Ivanlov. Haha, tentu saja. Xia Feng tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Xia, Anda bisa menyalakan ponsel Anda. Ini pesawat militer, dan sinyal ponsel Anda tidak dapat memengaruhi sistem avionik pesawat. Baiklah, saya mengerti. Xia Feng menggantungkan kembali komunikator di sekat, lalu mengeluarkan kedua ponselnya dan membangunkannya. Beberapa panggilan tak terjawab muncul di ponsel yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari, dan nomor-nomor dari beberapa panggilan tak terjawab itu adalah nomor Wei Guanyi. Wei Guanyi adalah dokter yang merawat Ning Jing. Karena itu, Xia Feng langsung menghubungi Wei Guanyi. Halo, apakah ini Dr. Wei? Saya Xia Feng. Oh, halo, Tuan Xia, saya sudah menelepon Anda beberapa kali, tapi telepon Anda tidak aktif. Suara Wei Guanyi terdengar. Ada apa? Katakan saja. Begini, saya ingin menyampaikan kabar baik. Xia Feng sangat cemas, ini Ning Jing. Ya, itu Dr. Ning, kata Wei Guanyi sambil tersenyum. Dia tiba-tiba sadar kembali pagi ini. Kejernihan yang kumaksud itu normal. Sebelum Wei Guanyi sempat menyelesaikan kalimatnya, Xia Feng menyela. Apakah dia menggambar sesuatu lagi? Tidak, kali ini tidak. Maksudku, dia sudah sembuh. Wei Guanyi tertawa terbahak-bahak. Dia sudah sembuh? Ini kabar baik, tetapi kegembiraan Xia Feng tertutupi oleh keterkejutan, dan ia tidak bisa tertawa. Jika Ning Jing benar-benar sembuh, dia akan menjadi orang pertama yang pulih setelah kontak dengan logam kuno itu. Apa pertanda ini? Ya, dia sudah sembuh, kata Wei Guanyi. Perawat pertama kali menyadarinya. Setelah bangun, ia bilang lapar dan meminta untuk meminjam ponselnya. Namun, menurut peraturan kami, seperti yang Anda ketahui, ia dan tim ahli tidak diizinkan untuk menghubungi dunia luar, jadi perawat tidak memberikannya. Kemudian, perawat memberitahu saya tentang hal itu, dan saya berbicara dengannya. Saya mendapati kondisi mentalnya normal. Saya melakukan tes padanya, dan semua indikatornya normal. Bagaimana dengan para ahli lainnya? Bagaimana situasinya? Kondisi mereka masih sangat serius, dan salah satunya bahkan apa? Berdasarkan kondisi fisiknya, saya perkirakan ia hanya punya waktu paling lama seminggu untuk hidup. Xia Feng bingung. Oh, ngomong-ngomong, Dr. Ning meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ia ingin bertemu Anda. Xia Feng melihat arlojinya. Saya akan tiba dalam 3 jam. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal, Tuan Xia. Selamat tinggal. Xia Feng menutup telepon, lalu kembali berpikir keras. Ia sangat memahami kondisi Ning Jing. Wei Guanyi telah memberitahunya bahwa hampir tidak ada peluang untuk sembuh. Hal ini berlaku untuknya, dan juga untuk para ahli gila lainnya. Mengapa dia sembuh, sementara yang lain tidak, atau bahkan memburuk? Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah firasat, tetapi firasat itu begitu samar sehingga dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Ning Jing sudah sembuh. Dia wanita yang malang. Ketika aku melihatnya, aku harus bertanya apakah dia butuh bantuan. Aku akan melakukan apapun untuk membantunya. Dia berpikir dalam hati, keinginannya untuk melihat Ning Jing semakin kuat.
Para wanita dari keluarga Gray dan Russo terus menatap Xia Feng. Mata mereka dipenuhi kecurigaan. Sayangnya, bahasa Mandarin mereka menjadi penghalang. Mereka tidak tahu dengan siapa Xia Feng berbicara atau apa yang mereka katakan. Tuan Xia, siapa yang menelepon? Giovanna bertanya dalam bahasa Italia. Xia Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke keempat wanita itu. Perlukah aku memberitahu kalian siapa yang kutelepon? Keempat wanita itu terdiam. Sungguh tidak mengenakan ketika Xia Feng tidak menanggapi mereka dengan serius. Matahari terbenam bersinar terang. Sebuah SUV Chevrolet Suburban memasuki area parkir panti jompo. Xia Feng melangkah keluar, dan disambut oleh Wei Guanyi, yang telah menunggu di dekatnya. Tuan Xia, ikut saya. Wei Guanyi menuntun Xia Feng menuju gedung rawat inap. Dr. Wei, apakah Anda yakin Dr. Ning sudah pulih? Tanya Xia Feng. Wei Guanyi berkata, Tuan Xia, Anda masih tidak percaya? Tapi wajar jika Anda tidak percaya. Bahkan, saya pun tidak percaya. Ini hanya keajaiban. Anda akan mengerti ketika Anda melihatnya. Pikiran Xia Feng dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi ia tidak bertanya lagi kepada Wei Guanyi. Ia akan segera bertemu Ning Jing, dan ia akan tahu kondisinya setelah bertemu dengannya. Waktu telah lewat, dan sebagian besar dokter dan perawat telah pergi. Gedung rawat inap itu sunyi. Suara langkah kaki bergema di koridor, dan cahaya dingin dari lampu hemat energi membuat suasana terasa mencekam. Sesampainya di bangsal Ning Jing, Wei Guanyi berkata, Tuan Xia, silakan masuk. Saya akan menunggu di kantor saya. Jika ada pertanyaan, tekan saja pagar dan saya akan segera ke sana. Xia Feng mengangguk, lalu mendorong pintu dan masuk. Ning Jing berdiri di balkon, menatap matahari terbenam di barat. Ia tampak dia membisu, tidak menyadari ada orang yang memasuki ruangan. Angin sore mengacak-acak rambut panjangnya, membuatnya berkibar pelan. Xia Feng ingin memanggilnya, tetapi melihat konsentrasinya, ia tak tega mengganggu ketenangan itu. Ia mengamatinya dalam diam, menunggunya berbalik. Momen ini tidak berlangsung lama. Semenit kemudian, Ning Jing tiba-tiba berbalik, tatapannya tertuju pada Xia Feng. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada pelukan mesra yang diharapkan, bahkan sapaan hangat pun tidak. Suasana masih sesunyi beberapa saat yang lalu, dan kini pun masih sesunyi dulu. Menghadapi tatapan Ning Jing yang anehnya tenang, Xia Feng merasa semakin gelisah. Sebuah pikiran muncul di benaknya, apakah dia benar-benar sudah pulih? Setelah tatapan diam, Ning Jing tiba-tiba tersenyum. Xia Feng, kau di sini. Senyumnya sedikit dipaksakan. Xia Feng bingung, tetapi ia berhasil tersenyum. Ning Jing, halo. Bibir Ning Jing sedikit melengkung. Kenapa kau begitu sopan? Apakah kau baik-baik saja? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Ning Jing berbalik. Apakah kau melihat ada yang salah denganku? Xia Feng tidak bisa melihat ada yang salah dengan Ning Jing, tetapi ia merasa bahwa wanita yang beberapa detik lalu adalah dirinya yang sebenarnya. Sekarang, ia tampak terselubung dalam penyamaran yang tak tertembus, bukan dirinya yang sebenarnya. Keluarkan aku dari rumah sakit, kata Ning Jing. Xia Feng akhirnya tersadar. Jika kau sudah lebih baik, tentu saja kau boleh pulang. Tentu saja aku sudah lebih baik, kata Ning Jing, berjalan menuju Xia Feng. Gaun rumah sakitnya yang seperti piyama berkibar lembut tertiup angin, dan ia tampak jauh lebih kurus. Entah kenapa, Xia Feng mundur selangkah. Ning Jing berhenti mendekati Xia Feng, tatapannya gelap, seolah ingin menembus jiwanya. Xia Feng berkata, jika kau butuh tanda tangan keluarga, aku tidak memenuhi syarat untuk itu, tapi aku akan menelepon orang tuamu. Apa kau ingin aku menelepon mereka? Percuma saja. Mereka tidak bisa membantuku pergi dari sini, dan aku harus pergi, kata Ning Jing. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Apa yang akan kau lakukan? Ning Jing tiba-tiba terdiam lagi, mengerutkan kening, seolah-olah ia tiba-tiba kehilangan ingatannya dan mencoba mengingat sesuatu. Ning Jing, Xia Feng bertanya ragu-ragu, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu. Ning Jing tiba-tiba melangkah maju, meraih tangan Xia Feng, dan berkata dengan cemas, tapi aku tahu kau harus membantuku pergi dari sini, dan kau harus memberiku 10 juta dolar. Xia Feng tercengang. Mereka tidak mengizinkanku meninggalkan rumah sakit, katanya aku butuh semacam masa observasi, tapi aku tidak punya waktu. Ning Jing menggenggam tangan Xia Feng erat-erat. Kau harus membantuku keluar dari sini, lalu beri aku 10 juta dolar. 10 juta dolar lebih dari 60 juta yuan Tiongkok, jumlah sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Lagi pula, dia jelas belum pulih dalam kondisinya saat ini. Bagaimana mungkin dia memberinya uang sebanyak itu? Xia Feng, meskipun kaya, tidak akan menghabiskannya seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya. Tenanglah. Katakan padaku, untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Ning Jing terdiam lagi, mengerutkan kening seolah mencoba mengingat sesuatu. Katakan padaku, untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Aku tidak tahu, Ning Jing menggelengkan kepalanya.
Tapi aku tahu aku harus keluar dari sini. Aku akan pergi ke India. Aku butuh 10 juta dolar. Pergi ke India? Tanya Xia Feng, terkejut. Untuk apa kau pergi ke India? Aku tidak tahu. Ningjing tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Ia berteriak pada Xia Feng, aku tidak tahu. Jangan tanya. Bantu aku keluar dari sini. Beri aku 10 juta dolar. Bagaimana kalau aku tidak? Tanya Xia Feng. Ningjing melepaskan tangan Xia Feng dan melangkah mundur. Air mata menggenang di matanya, lalu 2 tetes air mata, seukuran kacang, mengalir turun. Jangan menangis, aku hanya ingin mengerti, kata Xia Feng dengan nada meminta maaf. Kau tahu, posisimu sebagai tim spesialis sangat istimewa. Kau sedang menjalani perawatan di sini, dan kau terikat oleh banyak batasan. Proses pemulangan pasien sangat rumit. Aku bukan anggota keluarga dekatmu, jadi meskipun aku menandatangani beberapa dokumen, itu tidak akan membantu. Lagi pula, kau menginginkan 10 juta dolar itu uang yang banyak. Aku harus tahu apa yang kau inginkan begitu banyak. Katakan padaku, apa yang kau inginkan begitu banyak? Ningjing memegangi kepalanya dan berjongkok di tanah. Ia menjambar rambutnya, ekspresinya penuh penderitaan. Entahlah, kepalaku sakit, tapi suara itu terus memberitahuku apa yang harus kulakukan. Kalau aku tidak pergi dari sini, aku akan mati. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Ia ketakutan. Xia Feng tak kuasa menahan diri lagi. Ia menerjang ke depan, menarik Ningjing berdiri, tangannya mencengkeram bahunya erat-erat. Ia bertanya dengan cemas, kau baru saja bilang mendengar suara. Ada apa? Apa yang dikatakan suara itu padamu? Pergi dari sini, 10 juta dolar, New Delhi, India. Suara Ningjing terdengar bingung. Apakah suara itu mengancammu? Ningjing mengangguk, tanpa ketakutan. Bagaimana suara itu mengancammu? Apa katanya? Katanya, mati. Dan aku mati. Xia Feng tertegun sejenak. Apa katamu? Apa maksudmu? Ningjing tiba-tiba mendorong Xia Feng dan mundur 2 langkah. Katanya, mati, dan jantungku berhenti. Sama seperti kemarin. Aku mendengarnya berkata mati, dan aku jatuh ke tanah. Jantungku berhenti. Kupikir aku sudah mati, tetapi semenit kemudian jantungku mulai berdetak lagi. Setelah itu, ia tiba-tiba menutup matanya dan jatuh langsung ke tanah. Ningjing! Xia Feng menerjang ke depan, melingkarkan lengannya di pinggangnya untuk mencegahnya jatuh. Ningjing membuka matanya lagi. Aku ingin menunjukkan kepadamu bagaimana aku mati. Xia Feng merasakan sakit yang tajam di hidungnya, dan ia ingin menangis. Ia adalah wanita yang menyedihkan. Takdir tak pernah melepaskannya, dan itu masih menyiksanya. Ningjing berbaring di pelukan Xia Feng, air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak ingin mati. Aku takut harus melalui itu lagi. Bawa aku keluar dari sini dan beri aku 10 juta dolar, oke? Setetes air mata jatuh dari mata Xia Feng, menetes ke pipi Ningjing. Bagaimanapun kau melihatnya, ia belum pulih. Ia jelas telah menipu para perawat dan Wei Guanyi. Inilah dirinya yang sebenarnya sekarang. Haruskah ia membawanya keluar dari panti jompo semi-militer ini? Bahkan memberinya 10 juta dolar? Xia Feng terombang-ambing di antara 2 pilihan. Siapa yang akan mempercayai Ningjing dalam kondisinya saat ini? Mengesampingkan kesulitan mengeluarkannya, hanya memikirkan risiko yang akan dihadapinya di New Delhi, India, dengan 10 juta dolar di sakunya saja sudah membuatnya gelisah. Bagaimana mungkin ia bisa membantunya dalam situasi seperti ini? Namun, ia tidak hanya menghadapi keputusan yang menyakitkan dan menyiksa ini, ia juga harus berhadapan dengan suara yang dibicarakan Ningjing. Ia tidak bisa melupakan peran Ningjing sebagai nabi dalam operasi Italia sebelumnya. Jika bukan karena lukisannya, bagaimana mungkin ia menemukan kode dan petunjuk labirin bawah tanah dari lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci? Namun, tepat ketika ia ragu-ragu dan merasakan sakit yang mendalam, Ningjing dalam pelukannya tiba-tiba mengeluarkan suara "oh". Tubuhnya tiba-tiba lemas, lengannya terkulai, kepalanya terkulai di bahu kirinya. Ningjing, Ningjing, Xia Feng tiba-tiba panik, memanggil namanya dengan keras. Ningjing tidak menjawab. Ia mengulurkan tangannya di antara lubang hidung Ningjing, dan seketika itu juga, ia tersambar petir Ningjing tak lagi bernapas. Ningjing, Ningjing. Xia Feng panik. Ia membaringkan Ningjing di lantai, menopang area dada kiri Ningjing dengan kedua tangan, menekannya kuat-kuat ke dadanya. Bangun. Jangan menakut-nakuti aku. Ia begitu panik hingga lupa bahwa ia sedang di rumah sakit. Satu-satunya pikirannya adalah menyadarkan jantung Ningjing. Meskipun telah dilakukan kompresi jantung dan pernapasan buatan, Ningjing tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 30 detik kemudian, Xia Feng tiba-tiba tersadar. Ia bangkit dari lantai dan bergegas ke pagar di samping tempat tidur. Ia meraih pagar dan berteriak,
Ning Jing sekarat. Seseorang datang dan tolong. Cepat. Tak ada yang menanggapi pagar itu. Bicara. Brengsek. Teriak Xia Feng pada pagar itu. Namun saat itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa kabel pagar telah putus. Ia tertegun. Siapa yang akan memotong pagar itu? Uhuk-uhuk. Sebuah batuk terdengar dari belakangnya. Xia Feng buru-buru berbalik dan tertegun. Ning Jing menopang dirinya di lantai dengan tangannya dan perlahan berdiri. Ia terus terbatuk, dan air mata mengalir di wajahnya. Pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan Wei Guanyi serta seorang perawat muncul di pintu. Tuan Xia, apa yang terjadi? Wei Guanyi menatap Xia Feng yang memegang pagar, dan Ning Jing yang berdiri di belakangnya dengan heran. Xia Feng meletakkan pagarnya. Tidak ada apa-apa. Kalian keluar saja. Aku akan bicara dengan Ning Jing. Benarkah tidak ada apa-apa? Tanya Wei Guanyi penasaran. Tidak ada apa-apa. Silakan, kata Xia Feng. Wei Guanyi dan perawat itu pergi. Ning Jing akhirnya mengatur napas. Ia tersedak dan berkata, percayakah kau sekarang? Aku tidak ingin mengalami ini lagi. Tolong aku. Xia Feng mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Kau tidak pernah meneleponku untuk hal-hal baik. Katakan padaku, ada apa? Terdengar suara Qin Xiang. Tolong lakukan sesuatu untukku. Apakah mereka mencuri sesuatu? Bukan sesuatu, tapi seseorang, kata Xia Feng. Tuan Xia, saya bersulang untuk Anda. Di sebuah restoran Cina mewah, Wei Guanyi mengangkat gelasnya dengan kedua tangan ke arah Xia Feng. Xia Feng minum bersamanya, lalu mengganti topik pembicaraan. Dr. Wei, saya rasa kondisi Dr. Ning Jing kambuh dan beliau belum pulih sepenuhnya. Bagaimana menurut Anda? Saya sebenarnya juga berpikir begitu. Saya sudah melakukan tes padanya, dan hasilnya tampak normal, tetapi saya masih merasa ada yang tidak beres dengannya. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tetapi saya akan terus memantaunya, kata Wei Guanyi. Saya sarankan untuk terus diobservasi dan dirawat. Beliau tidak bisa dipulangkan. Beliau pasti sudah meminta untuk dipulangkan, kan? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Ya, beliau sudah meminta. Tetapi saya katakan kepadanya bahwa saya tidak bisa mengambil keputusan. Seperti yang Anda ketahui, status beliau sangat istimewa. Saya benar-benar tidak bisa memutuskan apakah beliau harus dipulangkan atau tidak. Sebaiknya tidak usah. Setelah berinteraksi dengannya, saya sangat khawatir dengan kondisinya. Saya rasa dia harus melanjutkan perawatan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya. Wei Guanyi tersenyum. Xia Feng memberinya gaji tambahan yang besar setiap bulan, jadi dia tidak ingin Ning Jing dipulangkan. Namun saat itu, telepon Wei Guanyi berdering. Pak Xia, permisi, saya harus menerima telepon. Wei Guanyi berdiri dan berjalan menuju pintu ruang pribadi, tetapi dia tidak pergi. Dia langsung menjawab telepon. Xia Feng menatap Wei Guanyi. 3 detik setelah menjawab telepon, Wei Guanyi berseru, apa? Dr. Ning Jing sudah pergi. Bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum. Baiklah, saya akan segera kembali. Wei Guanyi buru-buru menutup telepon. Dia berkata kepada Xia Feng, Pak Xia, saya turut prihatin. Saya baru saja mendapat telepon dari perawat yang sedang bertugas. Dia bilang Dr. Ning Jing hilang, dan saya harus kembali untuk memeriksanya. Xia Feng berseru kaget, hilang? Bagaimana mungkin? Kami pergi belum lama ini. Bukankah dia baik-baik saja saat kami pergi? Ya, aku juga merasa aneh. Bagaimana mungkin orang yang sehat menghilang begitu saja? Kau ingin aku ikut? Tidak, aku harus segera kembali, kata Wei Guanyi, lalu pergi. Ia telah mengambil uang Xia Feng, sebuah rahasia dari rumah sakit. Xia Feng kembali bersamanya, dan keduanya berbau alkohol. Jika ini membuat bos curiga, itu akan menjadi bencana. Oke, hubungi aku jika terjadi sesuatu, kata Xia Feng. Aku akan memastikannya. Wei Guanyi membuka pintu dan meninggalkan ruangan pribadi itu. Ding ling ling, ponsel Xia Feng berdering. Xia Feng mengeluarkan ponselnya, meliriknya, lalu menjawabnya. Apa kau tidak meninggalkan apapun? Tidak. Apa kau masih mengkhawatirkanku? Terdengar suara Qin Xiang memanggil. Di mana dia? Beri aku lokasi Baidu dan aku akan segera ke sana, kata Xia Feng. Semenit kemudian, peta lokasi Baidu diunggah ke ponsel Xia Feng. Xia Feng membayar tagihan, meninggalkan restoran, dan berkendara keluar kota, tiba di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Qin Xiang, yang menunggu di pintu, menyambutnya. Aku sudah dapat kamar. Dia ada di kamar. Ikut aku. Bagaimana kau bisa membawanya ke sini? Xia Feng tidak ikut campur. Ia ingin tahu keseluruhan ceritanya. Qin Xiang berkata sambil berjalan, pertama-tama aku mengambil beberapa pakaian, menyamar sebagai perawat, dan masuk ke kamarnya.
Aku membawanya keluar dari bangsal, memasukkannya ke dalam ember plastik berisi limbah medis, dan mendorongnya keluar melalui pintu belakang. Tidak adakah yang bertanya padamu? Siapa yang meragukan wanita cantik sepertiku? Tanya Qin Xiang serius. Xia Feng ingin tertawa, tetapi memikirkan Ning Jing membuatnya tidak bisa tertawa. Qin Xiang menuntun Xia Feng ke pintu sebuah kamar dan berhenti. Aku membelikannya beberapa baju. Dia kotor, jadi kusuruh dia mandi dan berganti baju. Seharusnya sudah waktunya. Masuklah. Aku akan berjaga untukmu. Xia Feng memutar bola matanya. Berjaga? Aku tidak melakukan hal buruk. Kenapa kau berjaga? Qin Xiang tidak membantah Xia Feng. Ia membukakan pintu untuknya. Xia Feng masuk. Qin Xiang menutup pintu. Saat pintu tertutup, Ning Jing keluar dari kamar mandi, menyeka rambutnya yang basah dengan handuk. Handuk itu seharusnya dililitkan di tubuhnya, tetapi handuk itu digunakan untuk menyeka air dari kepalanya, sehingga tak sehelai pun tersisa dari tubuhnya. Saat itu, seluruh tubuhnya terlihat. Berat badannya turun, tetapi di tempatnya, ia masih memiliki banyak daging, seperti area dada dan pinggulnya. Tatapan mereka bertemu, dan Ning Jing menjerit kaget, buru-buru menutupi bagian vitalnya dengan handuk. Xia Feng dengan canggung berbalik, meminta maaf sambil berkata, "Maaf, aku tidak tahu kau masih mandi." "Tidak, tidak apa-apa," suara Ning Jing terdengar tegang. Xia Feng berkata, "Aku akan keluar dan menunggumu." "Tidak, tidak, berdiri saja di sana. Aku akan segera selesai," kata Ning Jing. Di belakangnya, terdengar suara gemerisik seseorang yang sedang berpakaian. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk membayangkan tubuhnya lagi, kurus dan kurus, namun dengan area dada dan pinggul yang montok, halus namun menggairahkan. Namun hatinya tak dipenuhi pikiran jahat, hanya kesedihan dan rasa iba. Ia mungkin wanita dengan nasib tersulit yang pernah ia alami. Orang tuanya memperlakukannya seperti komoditas, tanpa mempedulikan perasaan atau kebahagiaannya. Ia akhirnya memberanikan diri untuk melepaskan diri dari kendali orang tuanya dan hidup mandiri, hanya untuk menjadi gila karena proyek emas rahasia X. Kini, sesuatu yang aneh telah terjadi padanya. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa iba padanya? "Aku baik-baik saja," suara Ning Jing terdengar dari belakang beberapa menit kemudian. Xia Feng akhirnya berbalik. Ning Jing telah mengenakan pakaian yang dibelikan Qin Xiang untuknya, celana jeans ketat biru muda dan sweater putih, sebuah tampilan kasual. Sepasang sepatu kets New Balance merah menambahkan sentuhan muda dan ceria padanya. Ning Jing tersenyum malu-malu. "Apakah ini oke?" Xia Feng tersenyum. "Ya, terlihat bagus seperti ini." Ning Jing terdiam lagi, matanya terukir kelembutan. Entah mengapa, Xia Feng tiba-tiba merasa bahwa dialah Ning Jing yang sebenarnya, Ning Jing yang dikenalnya. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Mata mereka bertemu, diam. Akhirnya, Xia Feng merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa kau menatapku seperti itu?" "Entahlah," Ning Jing menggelengkan kepalanya. "Rasanya sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Melihatmu tiba-tiba membuatku sangat bahagia." Xia Feng ingin berkata, "Bukankah kita baru saja bertemu malam ini?" Tetapi melihat senyum polos di wajah Ning Jing, dia tidak tega mengatakannya. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan Ning Jing menatapnya. "Terima kasih." Suara Ning Jing lembut dan halus. "Terima kasih untuk apa?" tanya Xia Feng. "Kau berhasil membebaskanku. Aku benci tempat itu. Rasanya aku akan gila tinggal di sana." Mendengarnya berkata gila, Xia Feng merasa sedih. "Beri aku uang. 10 juta dolar. Aku ingin pergi ke India." Suara Ning Jing tiba-tiba kehilangan kelembutannya, dan tatapannya berubah. "Kau, berikan padaku, berikan padaku." "Aku tidak ingin mendengar suara itu." Ning Jing tampak cemas dan gugup. "Kau mendengar suara itu lagi?" Xia Feng meraih tangannya. "Apa yang dikatakannya padamu?" Ning Jing menepis tangan Xia Feng, tiba-tiba mengangkat sweaternya, memperlihatkan area dadanya. Ia berkata, "Beri aku uang, dan kau bisa melakukan apa saja padaku. Maukah kau melakukannya? Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikan segalanya padamu." Hati Xia Feng terasa seperti ditusuk jarum, sedikit sakit. Ning Jing meraih ikat pinggang celana jeansnya lagi, tampak cemas. Xia Feng buru-buru melangkah maju dan meraih tangannya. "Aku akan memberimu 10 juta. Aku akan memberikannya padamu. Jangan seperti ini." "Benarkah?" Ning Jing berhenti sejenak di celananya dan tersenyum. "Terima kasih, terima kasih. Kau orang baik." Xia Feng mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu kredit hitam, dan menyerahkannya kepada Ning Jing. Meskipun kartu ini dikeluarkan oleh bank lokal, batas penarikannya adalah 10 juta dan batas pengeluarannya adalah 20 juta. Kau bisa menariknya di cabang mereka di New Delhi. Aku akan menelepon mereka dan meminta mereka menyiapkannya terlebih dahulu.
Ning Jing meraih kartu itu, seolah takut Xia Feng akan merebutnya kembali. Xia Feng mengeluarkan segepok dolar as lagi. Ini cukup untuk perjalananmu. Jika kau butuh bantuan, beritahu aku sekarang. Tidak, berikan saja uangnya. Aku pergi sekarang. Aku akan kembali. Ning Jing pergi tanpa sepatah kata pun. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memperhatikan kepergiannya. Ning Jing melirik Xia Feng, lalu membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Nona Ning, mau kemana? Terdengar suara Qin Xiang memanggil. Ning Jing bahkan tidak berkata sepatah kata pun kepada Qin Xiang. Kepalanya tertunduk dan langkahnya cepat. Qin Xiang mengangkat bahu, lalu mengintip dari balik pintu. Hanya itu, Xia Feng tidak menjawab. Ia mengeluarkan telepon satelitnya, menekan sebuah nomor, dan berbicara, dia sudah pergi. Ikuti rencana kita. Baik, bos, kata An Gumihan. Awasi dia. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya, desak Xia Feng. Jangan khawatir. India adalah rumahku. Aku akan menjaganya dengan baik. Kabari aku jika terjadi sesuatu. Roger, aku melihatnya. Aku akan menutup telepon, kata An Gumihan, sambil menutup telepon. Xia Feng menyimpan telepon satelitnya dan berjalan ke jendela, lalu menyibakkan tirai. Dari tempatnya, ia melihat Ning Jing keluar dari penginapan. Ning Jing berdiri di pinggir jalan, dengan cemas melihat ke arah persimpangan. Angin malam mengacak-acak rambutnya, berkibar-kibar, memancarkan aura lembut yang menyegarkan. Ia tak mungkin terlibat dengan kejadian aneh seperti itu. Kenapa dia pergi ke India? Dan kenapa dia butuh uang sebanyak itu? Dua pertanyaan ini terus terngiang di benak Xia Feng. Sebuah taksi berhenti di depan Ning Jing, dan Ning Jing membuka pintu lalu masuk. Taksi itu melaju menuju kota. Kemudian, sebuah sepeda motor mendekat dari persimpangan. Pengendara motor berhelm melambaikan tangan kepada Xia Feng yang berdiri di dekat jendela, lalu menginjak pedal gas dan melesat pergi ke arah taksi. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Xiang yang berdiri di belakangnya. Terkadang aku tak mengatakan yang sebenarnya karena aku melindungimu. Kuharap kau bisa mengerti aku. Qin Xiang tertawa. Tidak apa-apa. Kau memang orang yang hebat. Aku sudah lama melihatnya, dan aku mengerti. Ada beberapa hal yang tak perlu kau katakan yang sebenarnya. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Xia Feng menepuk bahunya. Ayo kembali. Bagaimana dengan kamar ini? Kalau kau mau, tinggallah di sini semalam. Aku akan kembali dulu, kata Xia Feng. Qin Xiang memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Sungguh sia-sia. Matahari terbit dari timur, bersinar terang. Xia Feng berdiri di dekat jendela kantor, menatap matahari terbit, pikirannya berpacu. Pengembangan pabrik persenjataan Thunder Horse, penelitian material baru, potensi aksi balasan oleh FA, keberadaan keluarga Hattori yang luar biasa terbengkalai, dan proyek X. Semua ini bagaikan pusaran air, dan dialah yang berjuang di dalamnya, terancam ditelan kapan saja. Para pekerja keluar dari asrama mereka dan menuju ke bengkel. Produksi massal kendaraan tempur infanteris Kafenger telah dimulai, dan tidak hanya di sini, tetapi di seluruh grup Thunder Horse, sangat ramai. Mereka perlu menyiapkan sejumlah stok sebelum pesanan pertama tiba. Sylvia dan Anina memasuki gerbang pabrik, melewati gedung kantor dan langsung menuju ke bengkel tank. Teknologi kendaraan tempur infanteris Kafenger telah matang, dan dengan memasuki produksi massal, mereka pun melepaskannya, mengalihkan fokus mereka ke tank pertama Thunder Horse. Bersamaan dengan itu, mereka juga mulai mengerjakan sistem peluncuran roket. Portofolio produk yang komprehensif sangat penting bagi Thunder Horse untuk menantang Rheinmetall dan bahkan Lockheed Martin. Saat mereka melewati gedung kantor, Sylvia dan Anina melirik ke arah kantor Xia Feng. Tetapi karena perspektif mereka tidak memperhatikannya berdiri di jendela. Kedua wanita Jerman itu tidak berhenti, mengalihkan pandangan mereka dan terus menuju bengkel tank. Xia Feng memperhatikan kedua pekerja keras Jerman itu pergi, berpikir dalam hati, mereka sangat pekerja keras. Aku juga harus bekerja lebih keras. Aku harus menemukan cara untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem produksi Rema Group sesegera mungkin. Beberapa orang lagi memasuki gerbang pabrik. 4 wanita terlihat, 2 wajah yang identik. Melihat keempat wajah ini, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Apa yang mereka lakukan di sini? Apa mereka sudah menghubungi kantor pusat hospitaler? Wanita dari keluarga Grey mengenakan seragam kantor wanita hitam yang sama. Lekuk tubuhnya montok, tinggi badannya jenjang, rambut pirangnya panjang, dan mata birunya penuh daya tarik seksual. Wanita dari keluarga Russo mengenakan seragam kantor wanita putih yang sama. Tubuhnya montok dan kencang, dengan lekuk tubuh yang memikat. Kakinya yang jenjang bergerak, pinggulnya bergoyang, ia juga sangat seksi. 4 wanita mendekat serempak, pakaian mereka memukau, menciptakan pemandangan yang memukau. Banyak karyawan pabrik senjata Thunder Horse menatap, beberapa bahkan bersiul ke arah mereka.
Namun keempat wanita itu bahkan tidak melirik. Gaya berpakaian? Ada apa? Xia Feng tak kuasa menahan senyum getir. Ia telah menghabiskan 3 juta dolar untuk menyelamatkan keempat wanita ini, tetapi mereka tidak menghargai kebaikannya. Ia masih merasa sangat frustrasi karenanya. Tuan Xia, saya buatkan Anda secangkir teh oolong, kata King Chaiwei. Baiklah, terima kasih. Xia Feng kembali menatap King Chaiwei. Tiba-tiba terlintas di benaknya, lalu ia menambahkan, ayo kita buat 4 cangkir lagi. Pakai teh termurah. 4 orang menyebalkan itu lagi? Tanya King Chaiwei. Xia Feng tersenyum. Itu mereka. Silakan. King Chaiwei baru saja selesai membuat 4 cangkir teh ketika para wanita dari keluarga Gray dan Russo tiba. Xia Feng mengantar King Chaiwei ke bengkel, lalu menyuruhnya pergi sebelum berkata, selamat pagi semuanya. Saya sudah menyuruh sekretaris saya membuatkan 4 cangkir teh terbaik untuk kalian. Kita di sini bukan untuk minum teh, kata Giovanna. Xia Feng merentangkan tangannya. Nah, ada yang bisa saya bantu? Giovanna membuka tas laptopnya, mengeluarkan MacBook baru, dan membuka layarnya. Rosa mengikutinya ke pintu kantor dan menutupnya. Giovanna kemudian membuka layarnya, dan sebuah antarmuka video muncul. Di dalamnya, seorang pria tua botak duduk di meja, menatap kamera. Di belakangnya berdiri dinding yang dipenuhi 4 lukisan. Mereka, secara mengejutkan, adalah 4 penunggang kuda kiamat dari Alkitab. Penunggang kuda, di atas kuda merah, melambangkan perang dan kehancuran, menonjol di antara mereka. Dia mengenakan baju zirah perak dan menghunus pedang yang perkasa, tampak sangat agung. Tatapan Xia Feng terkunci pada penunggang kuda di atas kuda merah. Baju zirah peraknya menarik perhatiannya. Itu adalah baju zirah bergaya abad pertengahan, meliputi kepala dan kaki, lengkap dengan helm, baju zirah bahu, pelindung dada, plastron, baju zirah pinggul, baju zirah kaki, dan sepatu bot tempur. Helm itu menampilkan visor yang menyerupai helm tukang las. Setelah diturunkan, ksatria di atas kuda merah berubah menjadi ksatria berbaju zirah sejati. Baju zirah dari 3 penunggang kuda lainnya berbeda. Menggabungkan kain dan kulit, meskipun sama-sama mengesankan, gaya mereka terasa lebih kasual, tanpa imajinatif. Penemuan ini tiba-tiba membuat pikiran Xia Feng aktif. Ia diam-diam berkata dalam hati di antara keempat ksatria kiamat, zirah ketiganya sangat kasual, jelas dibuat oleh pelukisnya secara asal-asalan. Hanya zirah ksatria kiamat yang menunggang kuda merah yang merupakan zirah perlindungan penuh, dan memiliki struktur yang rumit serta bentuk yang istimewa. Mungkinkah pelukisnya menggambarnya berdasarkan aslinya? Jika demikian, apakah itu zirah yang ingin kucuri dari ksatria hospitaler? Sebelum memasuki istana suci, ia tiba-tiba melihat wujud zirah itu. Ini tentu saja merupakan keuntungan yang tak terduga. Pria tua dalam video itu berdeham dan berkata, halo, Tuan Xia, ini pertama kalinya kita bertemu. Saya Walton, Grandmaster Ksatria Hospitaler. Yang mulia Grandmaster, suatu kehormatan dapat melakukan panggilan video ini dengan Anda. Xia Feng tampak sangat sopan, tetapi diam-diam ia berkata dalam hatinya bos Angelio yang sebenarnya tidak muncul, melainkan mengirim seorang pemimpin spiritual tanpa kekuatan nyata untuk berbicara denganku. Jika mereka masih berpikir aku belum memahami struktur kekuasaan ksatria hospitaler, berarti mereka terlalu meremehkanku, bukan? Di belakang Xia Feng, para wanita dari keluarga Gray dan keluarga Russo menundukkan kepala kepada Walton. Walton hanya mengangguk kecil, lalu berkata Tuan Xia, apakah Anda puas dengan operasi di Siberia? Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata meskipun aku mendapatkan hasil yang kuinginkan, sebenarnya aku tidak terlalu puas. Kenapa? Aku membayarmu 50 juta dolar AS, dan sejumlah besar senjata dan peralatan, tetapi pada akhirnya aku tetap harus pergi ke sana secara langsung. 6 anak buahku tewas, dan bahkan aku hampir tewas dalam pertempuran dengan Yemosha. Katakan padaku, bisakah aku puas? Kurasa kau seharusnya puas. Walton berkata apapun prosesnya, kita lihat saja hasilnya sekarang. Xia Feng berkata enteng, aku membayarmu begitu banyak uang, bukan hanya untuk membunuh Yemosha, kau juga harus memberiku informasi tentang lokasi markas organisasi FA, dan menghancurkan markas organisasi FA. Tuan Xia, itu bukan tugas yang mudah. Kau sudah mengalaminya sendiri. Menghancurkan satu pangkalan pelatihan FA saja sangat sulit, apalagi markasnya. Apa kau pikir kau bisa? Xia Feng menyela Walton. Aku tidak peduli dengan prosesnya, aku hanya peduli dengan hasilnya. Bukankah itu yang baru saja kau katakan? Walton mengerutkan kening. Ia jelas tidak suka Xia Feng menggunakan kata-katanya untuk membungkamnya, tetapi ia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. 50 juta dolar, ditambah begitu banyak senjata Thunder Horse canggih, sudah cukup untuk menggoda banyak tentara bayaran dan kelompok bersenjata. Tuan Walton, jika Anda ingin menghindari membayar harga atau mengalihkan kerugian kepada saya, akan sulit mencapai tujuan Anda. Kita sudah sepakat,
dan kesepakatan itu tidak akan diubah. Setelah jeda, Xia Feng melanjutkan, Anda tidak melakukan panggilan video ini dengan saya untuk membujuk saya mengubah ketentuan perjanjian, kan? Walton awalnya berpikir begitu, tetapi melihat reaksi keras Xia Feng, ia mengurungkan niatnya dan mengubah nada bicaranya. Tidak, tidak, Tuan Xia, saya melakukan panggilan video ini dengan Anda untuk menyampaikan dua hal. Silakan. Yang pertama, hidup dan mati Arthur tidak diketahui. Kami telah memutuskan untuk membiarkan Giovanna mengambil alih posisinya dan menjadi penghubung antara Anda dan kami. Mereka akan tetap berada di Tiongkok. Mohon berikan mereka perawatan yang penuh perhatian. Tidak masalah. Xia Feng berbalik dan melirik keempat wanita itu. Keempat wanita itu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan berpura-pura tidak melihatnya.